Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang bottom sheet ya. Nah, ini sebenarnya konsepnya mirip-mirip sama snack bar, getx snack bar atau getx dialog. Nah, itu sama nih, ada yang namanya bottom sheet. Nah, jadi ini adalah project baru ya. Jadi nanti kita akan ubah-ubah di sini aja biar cepat gitu ya. Kalau mau nampilin bottom sheet kan biasanya kayak gini ya, show modal bottom sheet ya. Biasanya kan kayak gini, kita perlu konteks sama builder. Nah, ini pada umumnya kayak gini ya. Jadi di sini kita nge-return misalnya sebuah kontainer yang mana kontainer itu kita kasih warna misalnya color titik ember, terus kita pasang childnya sebuah teks gitu ya, halo gitu misalnya. Nah, ini kita pasang di tengah-tengah deh. Kita pasang tengah-tengah, kita save. Nah, ini akan terjadi seperti apa? Kita klik. Nah, ini akan seperti ini. Nah, ini ukurannya secara default segini ya. Misalnya kita mau pasang jangan teks aja deh. Misalnya kita pasang text field deh, text field ya. Dimana kita pakai outline ya. Input decoration dulu. Kemudian bordernya kita pasang outline input border. Oke, kita seperti ini, kita save, kita klik. Nah, ini kan seperti ini ya, kita kasih padding deh. Kontainer kita kasih paddingnya, add inset symmetric, yang horizontalnya kita pasang 30 ya. Kita save, kita coba refresh, kita klik. Nah, ini akan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita klik di sini, nah ini kan ketutupan nih. Gimana tuh? Ketutupan ya. Ketutupan nih inputannya. Gimana caranya? Kita bisa di sini, kita bisa kalau misalnya ini kita tambahin tinggi bang, gimana kalau misalnya kita panjangin 10.000 gitu misalnya, gimana nih hasilnya? Nah, ini nggak ngefek ya, jadi kan dia tuh maksimum segini nih, udah bawaannya dari ini. Kalau mau dikecilin bisa, misalnya 10 atau 20 deh, kita save. Nah, ini kalau mau dikecilin bisa. Nah, itu kecil banget nih jadinya nih ya, kecil banget. Nah, tuh malah nggak kelihatan gitu. Nah, jadi hike ini kita nggak usah pakai dulu, kita biarinin aja, dia nggak usah pakai hike. Nah, jadi kita coba refresh nih, klik. Nah, ini kayak gini. Kalau misal kita masuk, nah ini nggak kelihatan nih ya. Ada caranya sebenarnya. Caranya misalnya di sini kita bungkusnya tuh jangan langsung kayak gini, tapi kita bisa scroll. Kita bungkus dengan sebuah widget list view namanya. Ini kita kolom, kita ganti list view biar dia bisa di scroll. Idenya seperti itu, bisa kita ngakalinnya seperti itu. Kita klik ini, kalau kita klik di sini, nah ini di atas ya. Kalau misalnya ada banyak, kita bisa scroll gitu. Nah, misalnya kita di sini vertikalnya juga deh, vertikalnya kita pasang 30 juga, nggak apa-apa. Kita save, kita coba refresh, kita klik di sini. Nah, ini kita klik, nah ini bisa nih. Jadi kalau ada banyak, kita bisa list view ya. Jadi idenya bisa seperti itu. Misalnya nih kita di sini ada beberapa text field. Oke, ada 4 deh atau 5. Kita save, kita refresh, kita klik di sini. Ada 5 text field ya. Jadi di sini bisa ada, kita bisa scroll. Nah, tapi yang bawah nggak bisa nih. Gimana nih? List view sampai sini doang mentoknya. Gimana nih caranya? Jadi sebenarnya di sini misalnya kita di setiap text field kita kasih size box deh di atasnya ya, size box. Kita pasang height-nya misalnya 20 deh ya, buat kasih jarak jadi lebih indah ini. Nah, tapi ini kalau misalnya kita klik, nah ini tetap ketutupan, nggak bisa sampai full dia. Gimana caranya biar sampai full? Sebenarnya kita tuh bisa memasang list view ini sebelum di list view atau di kontainernya deh. Ini kita bisa kasih padding dia. Nah, ini kita bisa kasih padding yang bottom ya. Only berarti only bottom ya. Bottom.
Jadi kita memasang, kita tambahin padding sesuai ukuran keyboardnya. Nah, gimana tuh caranya? Jadi caranya gini, kita pasang media query ya dari konteksnya. Kemudian kita tambahin ada yang namanya view inset. Nah, kayak gini. Ya, view inset titik bottom yang bawahnya ya. Ini kayak gini, kita ngasih padding sesuai ukuran keyboard gitu. Kita coba refresh, kita klik. Nah, kalau kita klik di sini, nah ini kita bisa kasih padding. Nah, ini bisa sampai bawah ya. Nah, jadi ukurannya kan seperti ini. Bisa sampai bawah. Kita bisa klik di sini. Yang ketiga, yang keempat, sama yang terakhir juga bisa kita klik. Nah, ini cara ngakalinnya. Itu teman-teman. Nah, gimana nih caranya? Ini kan kita menggunakan show modal button sheet. Kita menggunakan konteks sama builder ya. Kalau teman-teman mau pakai getX bisa. Jadi kita pasang getnya di sini. Ya, kita save. Jadi dia akan nge-get dulu nih extensionnya. Kalau udah kita pasang import getnya, jangan lupa. Karena kita tidak mau pakai konteks, jadi kita harus ganti dia menjadi get material. Setelah itu, kalau misalnya ini udah nggak kepake nih, ya nggak kepake kan? Jadi kita bisa atau enggak jangan ditutup dulu. Kita pasang gini kalau mau pakai getX bottom sheet. Nah, ini kita langsung masukin iconnya, widgetnya. Widgetnya mana? Ini dari sini kita nge-return padding. Kita copy, kita masukin sini. Kita save. Nah, ya udah, ini kita nggak pakai lagi nih. Kita nggak pakai lagi. Ya, kita nggak pakai dia. Kita save. Ini sebenarnya menghasilkan hasil yang sama. Kita klik. Nah, ini kayak gini. Nah, dia ukurannya beda nih. Ukuran defaultnya show bottom sheet sama bottom sheet menggunakan getX dia menyesuaikan ya. Jadi ukurannya akan seperti ini. Jadi lebih enak ya dilihatnya. Nah, gimana nih Bang? Kok di sini bisa nih ada ngepassing konteks padahal di bottom sheet nggak ada konteksnya. Kalau kita lihat di menggunakan show modal bottom sheet biasa, dia kita dapat konteks dan konteks ini pas dia nge-builder kita bisa pasang di sini. Ya. Misalnya ini CTX gitu. Nah, ini bisa nih gunain CTX karena ada konteksnya. Nah, itu gimana Bang? Kalau misalnya kita pakai get bottom sheet kok bisa ini? Bisa. Jadi secara default getX itu udah menyiapkan bottom sheet ini sebenarnya udah bawaannya tuh sebenarnya bisa kita menggunakan konteks di dalamnya. Jadi nggak perlu ngepassing data lagi. Bisa kita langsung pakai gini. Itu ya, teman-teman. Jadi di sini bottom sheet itu bisa digunakan buat apapun. Kalau kita mau gunain ngeform kayak gini bisa ya. Jadi nanti di oke gitu misalnya di sini di terakhirnya ada sebuah button. Misalnya outline button atau enggak elevate button deh. Elevate button, on press-nya nanti gitu ya. Nah, childnya misalnya sebuah teks, kita pasang save gitu ya misalnya. Kita coba refresh, kita klik. Nah, ini ada save. Kita klik di sini. Nah, save-nya bisa paling bawah. Kita save gitu ya, bisa ya. Mungkin cukup sekian pembahasan bottom sheet. Jadi kita menggunakan get bottom sheet. Ini konsepnya sama kayak snack bar atau apa namanya dialog gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi ini konteks sama builder. Kalau teman-teman mau cek di sini sebenarnya ini ada widget ya. Ini widget padding di sini. Selain widget ini, widget padding, di sini ada banyak nih parameternya, background color dan lain sebagainya, ini banyak nih. Ya. Misalnya nih kayak gini nih, misalnya kita klik, nah ini kan bisa di scroll nih bottom sheetnya. Bottom sheetnya bisa di scroll nggak? Nah, ini kan bisa di scroll nih bottom sheetnya. Nah, kalau mau bisa di scroll bisa nih, di sini ada namanya scroll control. Nah, ini kita false aja, jadi nanti dia nggak bisa di scroll gitu. Mungkin cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Ini pembahasan bottom sheet ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.